lagi ke podcast Ruang Temu Rasa. Kita bertemu, berbagi rasa. Teman-teman, senang banget pada kesempatan podcast Ruang Temu Rasa kali ini kita kedatangan seorang siapa ya? Beliau adalah Dr. Lina dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. Selamat pagi, Dok. Pagi, Mbak Esti, pagi semuanya. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Ya. Luar biasa ya, Dok, hari ini ya. Luar biasa. Terima kasih ya udah diundang di sini. Iya. Iya, Dok, terima kasih juga sudah berkenan hadir. Nah, kita kali ini akan bahas tentang atau ngobrol sedikit tentang stunting nih ya, teman-teman. Nah, teman-teman di podcast Ruang Temu Rasa pengen tahu nih, Dok, sebenarnya stunting sendiri itu apa sih? Ya, jadi stunting ini adalah suatu kondisi di mana seorang anak, terutama balita ya, ini balita di mana tinggi badannya itu tidak sesuai dengan umur. Jadi kalau kita lihat di buku KIA atau di buku PINK, buku KMS-nya anak untuk memantau pertumbuhan anak, itu tinggi anak itu berada di bawah garis merah. Ya, kalau secara teori itu di bawah -2 simpang deviasi, tapi mumet ya istilah itu. Jadi di bawah garis merah. Nah, itu sudah dikatakan anak itu pendek dan sangat pendek. Kemudian tidak hanya cukup dengan itu sebenarnya untuk dikatakan seorang anak itu stunting, tapi juga ini disebabkan karena kekurangan gizi yang kronis. Jadi kekurangan gizi yang jangka panjang dan juga adanya infeksi yang berulang sehingga membuat pertumbuhan si anak ini menjadi terganggu. Jadi tidak tinggi badan tidak sesuai dengan umurnya. Intinya seperti itu. Nah, stunting ini sendiri sebenarnya penyebabnya apa? Nah, stunting ini tadi saya sampaikan bahwa penyebabnya adalah terutama karena kekurangan gizi jangka panjang. Ya, gizi itu tidak hanya protein, tapi juga terutama protein, tidak hanya karbohidrat, tapi juga protein itu jangka panjang. Dan ini juga didukung adanya biasanya anak ini mengalami infeksi yang berulang, sehingga sebelum anak itu menjadi pendek, pasti dia sudah mengalami gangguan di tidak naiknya berat badan, terus kemudian berat badan tidak sesuai umur, kemudian antara rasio berat badan tinggi badan tidak sesuai, seperti itu. Sehingga kondisi sebelum terjadinya pendek, pertumbuhan atau penimbangan yang hasilnya tidak naik dalam 1-2 bulan, nah itu kita sudah harus curiga, harus waspada, ini jangan nanti anak menjadi stunting gitu ya. Jadi tidak terjadi secara mendadak. Iya, betul. Berarti kan ini juga tentunya sejak ibu masih muda atau remaja juga ya, Dok ya. Iya. Nah, apa sih, Dok, yang perlu dipersiapkan oleh calon ibu atau calon manten untuk kemudian nanti persiapan sebelum hamil agar anak itu tidak nanti ketika anak lahir itu tidak stunting? Ya, jadi untuk pencegahan stunting memang tidak kita mulai sejak bayi itu lahir ya. Tapi kita di Indonesia itu ada program 1000 hari pertama kehidupan, Mbak. Jadi 1000 hari pertama kehidupan itu sejak kapan? Sejak ibu itu hamil. Jadi begitu hamil sampai anak berusia 2 tahun. Tetapi kita harus melihat lagi seorang ibu hamil itu adalah produk dari sebelum dia hamil kan. Nah, bagaimana proses remajanya ini harus dilalui dengan baik. Jadi kita upayanya adalah pertama pencegahannya harus dari mulai remaja. Remaja itu siapa? Remaja ya usia anak 10 sampai 18 tahun itu baru dikatakan remaja sebenarnya. Cuman kalau kita melihat siklus seorang remaja dia mengalami haid itu ya, itu sudah harus mulai kita cegah sejak awal. Jadi kalau anak-anak remaja itu mulai haid, nah itu resiko terjadi anemia kan. Nah, anemia. Nah, kita mencegah supaya remaja kita itu jangan sampai anemia. Betul. Kenapa? Karena remaja yang anemia nanti dampaknya adalah dia proses pertumbuhan perkembangan juga tidak baik, terus kemudian pada saat dia hamil juga nanti bisa terjadi anemia, sehingga pada usia remaja kita sudah mulai mencegah bagaimana anak-anak remaja kita itu tidak mengalami anemia, yaitu kekurangan sel darah merah ya, HB-nya rendah kurang dari 12. Kemudian yang kedua, kita mencegah supaya remaja kita itu enggak kurus ya, langsing dan kurus beda ya, kutilang. Kalau role modelnya artis Korea kan kurus-kurus lah. Kita mencoba jangan sampai remaja kita itu kurus banget gitu. Jadi kalau kita periksa itu lingkar lengan atas itu harus lebih dari 23,5. Nah, itu dikatakan itu normal. Kalau kurang dari itu kekurangan gizi kronis ya. Nah, kekurangan gizi kronis itu nanti juga berdampak pada saat remaja ini menjadi calon pengantin dan hamil, itu juga menjadi resiko bayinya lahirnya kecil sehingga resiko terjadi stunting seperti itu. Sehingga pada remaja kita harus mengupayakan seorang remaja itu tidak boleh anemia
ya HB-nya harus bagus, konsumsi makanannya harus bergizi seimbang. Kemudian yang kedua adalah jangan sampai remaja kita banyak yang mengalami keruhan gizi kronis. Karena dari data kami kemarin dari Dinkes itu melakukan survei di antara 640 anak remaja putri kelas 1 SMP itu ternyata 29% itu anemia. Nah, kemudian kita intervensi, kita berikan tablet tambah darah gitu. Itu kita 6 bulan berikutnya kita survei lagi turun menjadi 20%. Nah, kita di Bantul juga sudah ada namanya program sepekan, Mbak Sti. Jadi program ini meminum tablet tambah darah yang dilakukan oleh remaja putri untuk kelas SMP dan SMA seminggu 1 kali gitu. Nah, ini tujuannya adalah untuk mencegah supaya tidak terjadi anemia. Itu pada remaja seperti itu. Ya, jadi mungkin pola makannya juga harus diperhatikan gitu, tidak asal kenyang lah dan tidak asal ini selera saya gitu. Nah, kendalanya anak remaja itu kan lebih ke ini ya, pengen makanan yang kekinian. Iya benar. Ada nih ya role model Korea itu memang makanan-makanan Korea. Terus sekarang mungkin yang masih cukup viral di kalangan remaja itu seblak gitu ya Dok ya. Nah, itu sebenarnya jangan sampai teman-teman selalu makan seblak, tetap harus diimbangi gizinya dan air putihnya kayak gitu ya. Betul. Walaupun tadi ada upaya untuk tablet tambah darah, itu mereka pun masih ada yang amis, nggak bisa nggak enak gitu kan. Ya, nggak enak kayak gitu. Ya, tantangan untuk remaja kita bahwa minum tablet tambah darah itu mereka merasa harus butuh dulu gitu. Iya. Kalau kita nggak butuh itu rasanya kok dipaksa ya. Kalau dipaksa itu susah kadang. Jadi memang ini kita budayakan di setiap sekolah SMP dan SMA untuk memberikan tablet tambah darah tadi melalui program sekolah, dan kemudian juga di Karang Taruna kita upayakan seperti itu saat ini, sehingga anak-anak remaja kita itu mempunyai kesadaran, oh ini tablet tambah darah ini memang penting untuk saya gitu. Nah, butuh effort yang luar biasa memang untuk bagaimana mengubah persepsi remaja kita terkait dengan anemia, karena kadang tidak merasakan apa-apa ya, atau misalnya lemah, lesu kayak gitu ya udah terus nggak apa-apa lah, ini paling kurang tidur. Tapi capek gitu ya. Tapi memang kita harus sadari karena pemeriksaan kita untuk pemeriksaan HB ya, hemoglobin itu belum bisa dilakukan secara masif gitu ya Mbak. Jadi lebih baik kita mencegah bagaimana kita bisa menghindari terjadinya anemia gitu. Kalau terjadi anemia pada saat kan ya pasti loyo, lemes gitu padahal di sekolah kan gitu. Terus kemudian tentang pola makan, oke lah makan seblak, makan apa yang kekinian, oke enggak apa-apa, tetapi di luar itu harus ada gizi lain yang bisa memenuhi kebutuhan kita gitu. Terus kemudian tidak hanya makanan ya, mungkin minuman juga ya. Iya betul. Boba, ya, minuman manis ya gitu ya. Kita enggak dimarahi ya sama pengusaha boba. Boleh minum tuh boleh, cuman harus pas timingnya ya. Jadi pada saat kita memang harus bersama makan tuh jangan minum dengan teh ya Mbak ya, atau kopi atau soda, karena itu nanti menghambat penyerapan zat besi. Kalau makan steak gitu atau ayam atau protein tetapi dengan minumnya teh gitu kan nanti sama aja bohong ya, mengganggu penyerapan zat besi. Jadi boleh nggak minum minuman seperti itu ya boleh, silakan, tetapi timingnya memang harus tepat, tidak bersama dengan makan, harus dikasih jarak paling enggak seperti itu, dan jangan berlebih ya, semuanya jangan berlebih. Betul, apapun yang berlebihan tentu tidak baik. Betul ya. Iya, air putih pun sebenarnya kalau berlebihan nggak baik ya Dok ya. Iya. Tipis nanti. Nah Dok, itu kan tadi yang perlu dipersiapkan ketika masa remaja gitu ya, atau kesadaran-kesadaran yang dibangun untuk teman-teman remaja. Nah, kalau sudah pasangan muda yang menikah, kemudian mereka di kehamilan di trimester pertama, kedua, ketiga kayak gitu, apa sih yang harus dilakukan perempuan gitu ya selain pemeriksaan rutin? Jadi sebelum kita melangkah ke yang menikah, kita harus persiapan calon pengantin dulu Mbak. Jadi calon pengantin itu pertama harus melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum mendaftarkan ke KUA ataupun ke catatan sipil ataupun untuk agama yang lain ya. Nah, itu harus dilakukan pemeriksaan kesehatan. Pertama untuk melakukan screening kesehatan. Nah, screening kesehatan itu untuk menentukan kondisi sebelum hamil, sebelum menikah. Apakah layak bisa langsung hamil? Nah, jadi kami menyebut namanya screening layak hamil. Jadi di screening ini tidak hanya pemeriksaan laboratorium ya kayak HB, terus kemudian tensi, terus kemudian misalnya ada pemeriksaan yang lain dari keluarga, harus kita tanyakan nih keluarganya ada yang sakit gula enggak. Nah, pada saat catatan harus dilakukan pemeriksaan gula darah.
kemudian ada resiko tinggi nggak terkait dengan HIV, ya, infeksi menular seksual seperti itu harus nanti kita gali gitu. Jadi teman-teman di puskesmas berusaha melakukan screening kesehatan pada calon pengantin, tidak hanya tensi terus kasih periksa HB, oh HB-nya normal udah gitu enggak, tapi kita berusaha melakukan pemeriksaan lebih lengkap. Tujuannya adalah supaya calon pengantin ini benar-benar siap untuk terjadinya kehamilan, jadi mempersiapkan kehamilan. Kemudian juga pada calon pengantin ini harus ada konseling, ya, konseling masalah kejiwaan, masalah ada gangguan jiwa atau tidak, terus kemudian persiapan kehamilannya seperti apa. Nah ini penting dilakukan, terutama nanti terkait dengan persiapan kehamilan ya, tidak hanya HB tapi juga pemeriksaan lingkar lengan atas. Kemudian apabila ada masalah di situ, nah nanti akan dikonseling kemudian oleh petugas kesehatan. Kemudian nanti untuk calon pengantin itu juga sudah kita lakukan pencegahan untuk terjadi anemia dengan pemberian tadi tablet tambah darah. Itu dilakukan juga seminggu sekali. Terus kemudian kita berikan asam folat. Nah, asam folat diminum setiap hari. Nah, ini tujuannya adalah mencegah supaya nanti tidak terjadi kelainan genetik pada saat kehamilan, seperti itu. Nah, kalau sudah menikah, nah ini begitu menikah itu harus melakukan ANC, antenatal terpadu atau pemeriksaan kehamilan. Betul. Nah, ANC sekarang berubah menjadi 6 kali, Mbak. Jadi tidak cukup 4 kali standarnya, tapi minimal 6 kali ya. Nah, 6 kali ini wajib dilakukan di pertama, 1 kali di trimester pertama, di 3 bulan pertama. Tujuannya adalah untuk mendeteksi kelainan atau faktor resiko yang ada pada kehamilan. Nah, ini penting dan nanti ini bisa dilakukan di puskesmas, dan di puskesmas sudah ada USG semuanya di Bantul. Sehingga ini bisa dideteksi kelainan-kelainan atau faktor resiko sejak awal seperti itu. Nah, kemudian nanti 2 kali di trimester 2, 3 kali di trimester 3. Nah, pada prosesnya ini kan dengan pemeriksaan kehamilan secara rutin, seorang ibu akan bisa dinilai perkembangan atau pertumbuhan janinnya itu sesuai dengan usia kehamilan atau tidak, seperti itu. Atau untuk mendeteksi resiko yang ada. Bila terjadi resiko, nah ini ibu hamil kan nanti sesuai dengan alurnya akan berikan rujukan ke rumah sakit untuk pencegahan supaya bayinya juga nanti berkualitas, berat badan, tinggi badan, panjang badannya sesuai dengan normal, seperti itu. Jadi terus kemudian juga selama hamil tetap kita berikan suplementasi untuk tablet tambah darah, kemudian juga asam folat di 16 minggu pertama, seperti itu, Mbak. Ya. Iya. Ya, jadi memang ya itu tadi harus apa ya, rajin gitu Iya, dari rajin. sebelum menikah gitu. Jadi untuk kesiapan punya anak nih teman-teman, memang harus banyak juga yang dipersiapkan oleh perempuan ya, Iya, gitu. betul. Begitu pula nanti kalau lahir bayinya Iya, ya. betul, iya. Kalau bayinya udah lahir itu juga dari ASI-nya ibunya harus eksklusif. Iya. Kemudian nanti kalau sudah mulai makan nih dok, nah ini kan masalahnya berkaitan dengan itu. makan nih. Iya. Kalau ibu-ibu MPASI katanya ya. ya MPASI-nya tuh harus yang gimana sih, Gimana? atau ibu-ibu tuh biar nggak pusing nih ya. Iya, nggih. Jadi seorang ibu itu sebenarnya baiknya sih ya, seorang wanita ya, harus punya ilmu dulu sebelum menikah. Ya, jadi berilmu dulu baru beramal gitu ya. Jadi punya ilmunya dapat dari mana ya gitu. Terus saya kan informasi sangat banyak sekali di internet dunia maya ya. Kita cukup, kalau saya menganjurkan cukup baca buku KIA yang buku pink itu. Nah, kenapa buku pink itu wajib dibaca oleh calon pengantin, calon ibu atau wanita? Itu karena isinya sangat lengkap, mulai dari proses kehamilan dari awal sampai akhir, kemudian mulai saat bayinya lahir bagaimana melakukan inisiasi menyusui dini sampai memberikan ASI eksklusif yang benar, cara penyimpanan ASI pada wanita yang bekerja, kemudian sampai pemberian MPASI, itu semuanya sudah ada di buku KIA. Nah, pada saat calon ibu itu sudah menguasai atau sudah pernah membaca buku KIA itu, nah harapannya nanti dia tinggal buka lagi, nginget-inget lagi, refreshing lagi gitu ya, udah katam dulu tuh nanti ilmunya akan banyak gitu. Jadi pada saat dia anaknya memberikan ASI eksklusif, ASI-nya bisa berhasil dengan baik, ASI eksklusif 6 bulan, kemudian pada saat pemberian MPASI udah nggak bingung lagi nih anaknya mau dikasih makan apa gitu kan. Di buku KIA itu sudah lengkap, Mbak. Resep-resepnya itu sudah lengkap. Mungkin yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana pola asuh dalam pemberian MPASI gitu ya. Nah, mungkin banyak yang selama ini kalau kita lihat di pinggir jalan banyak yang jual bubur ya. Oh iya. Ya, betul. itu fenomena kan sekarang. Nah, katanya organik, gizi. Nah, apakah itu sudah memenuhi? Itu belum ada penelitian. Cuman kalau saya sarankan lebih baik akan membuat sendiri untuk ibu-ibu muda, itu lebih aman, lebih efektif, lebih bersih dan jauh lebih bergizi. Dalam program penanggulangan stunting kita menggalakkan ayo kita berikan protein hewani.
jangan protein nabati pada MPASI itu nggak boleh. Oh, Iya, gitu. iya. Kenapa? Karena protein hewani itu pertama dia banyak kandungan asam amino, protein tinggi, yang itu bisa untuk pertumbuhan otak, saraf, kemudian otot, ya, kemudian juga untuk tulangnya. Tapi sementara kalau protein nabati yang dari kacang-kacangan, kedelai, tempe, tahu seperti itu, di situ ada selulosanya. Kayak kita makan itu tempe kan nanti kayak ada seratnya, ada apa pembungkusnya. Iya. Jadi kalau diubah jadi tahu jadi ampasnya, Iya. itu kan nggak bisa dicerna oleh bayi. Nah, Iya. itu nggak bisa dicerna. Terus kemudian di daging atau protein hewani ya itu juga banyak kandungan zat hemnya ya, protein hem yang itu nanti untuk pembentukan hemoglobin. Jadi jangan sampai balita kita itu menjadi anemia, karena dari data kami itu anak-anak yang bermasalah gizi, kami melakukan survei juga, itu hampir 40% itu mengalami anemia. Ya luar biasa ya. Iya, Jadi cukup tinggi, angka cukup yang tinggi cukup ya. tinggi. Salah satu contoh kemarin kami melakukan pemeriksaan 50 anak balita dengan stunting, dan tidak hanya stunting tapi dia juga ada gizi kurang seperti itu 20 anak itu mengalami gangguan anemia. Dan pemberian sirup tambah darah itu kan belum menjadi sesuatu yang rutinitas di Iya, kita ya, iya. seperti itu. Jadi penting sekali untuk pemberian pada saat pemberian MPASI anak itu sudah siap. Terus kemudian siap itu artinya memang dia memang butuh 6 bulan, terus kemudian dia bisa tertarik dengan makanan dari bukan ASI saja, terus kemudian waktunya tepat ya. Terus kemudian apa yang diberikan tuh yang pas gitu, yang sesuai yang dibutuhkan, yaitu protein hewani. Kemudian pemberian sayur, buah kayak gitu tuh juga harus terbatas pada MPASI. Kenapa? Karena itu untuk pengenalan rasa saja. Iya. Ya, kadang kan orang tua mikir banyaknya Yang dikasih penting buah. asal mau makan Mau ya. makan. Nah, kalau itu lebih banyak lagi mau makan ya. Iya. Tapi banyak yang mungkin diberikan sayurnya porsinya lebih banyak. Padahal itu belum perlu, mereka yang MPASI itu belum perlu untuk sayur dan buah yang banyak, hanya untuk pengenalan rasa, pengenalan bau. Terus kemudian kadang kalau anaknya nggak mau makan sambil diliatin YouTube ya kan. Nah, ini juga mengganggu, terdistrak si Iya. anak balita ini, bayinya ini akan terdistrak dengan tontonan yang lain, sehingga dia proses makannya menjadi tidak menyenangkan. Menyenangkannya karena lihat YouTube, tapi begitu HP-nya diambil nggak mau makan lagi kan, berarti proses makannya tidak menyenangkan. Jadi memori rasanya itu kurang ya. Iya, Dok, ya? memori rasa kurang, sehingga nanti mungkin pada suatu saat, pada saat pertumbuhannya dia akan mengalami gangguan makan. Jadi picky eater, pilih-pilih makan, terus maamnya jadi susah, berat badannya diturun akibatnya seperti itu. Iya. Ya, jadi memang nggak boleh terdistrak pada saat proses makan, terganggu oleh hal yang lain seperti itu. Iya, itu juga jadi problema ibu-ibu muda saat ini sih, Iya. karena kemudian yang ngomong adalah YouTube gitu ya. Iya, yang ngomong adalah Yang ngomong YouTube gitu. Iya. Jadi ibu jadi kurang cakap ngajak anaknya untuk berbicara, dan itu tadi asupan makannya jadi kurang iya. sempurna gitu Iya, ya. betul. Apalagi ini Dok, kalau anak-anak itu sudah kenal dengan jajanan-jajanan yang ciki-ciki, Iya. jajanan manis kayak gitu tuh juga jadi masalah. ya jadi masalah. Jadi mengganggu nanti ya. Jadi mengganggu proses itu ya, kadang kalau yang ibunya kerja, orang tuanya kerja, akhirnya titipkannya ke siapa? Ke simbah. Iya. Ya, simbah. Sementara simbahnya ya mungkin banyak pekerjaan yang lain, sehingga anak ini yang penting diem gitu ya. Dan asupan makan yang pasti gizinya kurang. Banyak yang kurang lah ya. Kalau simbahnya tidak teredukasi dengan baik, asupan makan yang diberikan itu kurang dari jumlah, kemudian kurang dari jenisnya, asupan gizinya pasti kurang. Sehingga ini menjadi masalah juga kalau pengasuhan seperti ini tetap berjalan, ya nanti generasi kita ya mau jadi apa kan gitu. Jadi jangan memang sampai lah ya. jangan sampai seperti itu. Jadi mungkin yang kita perlu pintarkan tidak hanya ibu sebelum nikah, sebelum hamil itu sudah katam buku KIA, tapi nanti pengasuhnya siapa nih, ini juga harus pintar, punya ilmu juga gitu. Termasuk peran pasangannya juga ya, Dok, iya ya? jelas itu, karena itu supporting utama Iya, ya supporting gitu. system Supporting ya. system. Jadi makanan yang ciki-ciki atau ya bukan ciki ya, yang banyak micin, makanan ringan lah, itu memang harus dibatasi. Bahkan termasuk pemberian susu formula ya. Oh iya, penting. Susu formula. Karena kadang orang tua yang penting kenyang, kasih susu, dianggap susu itu sudah paling bagus, gizinya sudah memenuhi, padahal tidak gitu kan. Itu pertama mungkin ya banyak fortifikasi tambahan di situ, dan itu tidak alami, kurang serat ya. Terus kemudian proteinnya juga kurang ya. Nah, susu nanti diberikan pada saat jam makan.
Akhirnya anak tidak mau Mau makan makan. lagi karena sudah kenyang dengan susu. Nah, ini sebenarnya boleh nggak diberikan susu formula? Boleh, Boleh, sebenarnya. iya. Cuman timingnya harus tepat gitu. Betul. Tidak boleh pada saat jam makan seperti itu ya. Jadi ada waktu-waktu tertentu Iya, ya, betul. diatur gitu ya, kapan minum susu, kapan harus makan. Iya, kapan harus camilan, kapan harus buah kan oke. gitu. Iya, iya. Ya. Oke. Nah dok, kalau umpamanya sudah ada kasus bayi yang stunting Stunting. ini kayak gitu, terus langkah yang harus dilakukan nih apa? Ya, jadi kalau sudah anak yang stunting itu pertama memang harus segera dilakukan evaluasi ini benar stunting atau tidak ya, harus tegakkan dulu, kemudian harus segera diintervensi. Dia masalahnya di mana gitu. Misalnya karena kekurangan gizi atau asupan makanannya yang tidak berkualitas, nah itu yang harus dipenuhi gitu. Pola makannya harus diubah, dihitung dietnya seperti itu, dan diutamakan memang protein tinggi hewan ya. Hewani, protein hewani yang tinggi. Tidak cukup hanya dengan karbohidrat yang tinggi ataupun dengan tadi protein nabati, bahkan itu untuk EPA-ASI pengenalan malah nggak boleh ya. Nah seperti itu. Jadi protein hewani harus dikejar benar. Jadi kami kalau dari Dinas Kesehatan selalu menghimbau teman-teman yang ada di puskesmas, kemudian masyarakat, yuk kita sampai jargonnya Kemenkes kan kita butuh makan bukan butuh tembakau gitu ya. Sampai segitunya ya sampai gitu. Sampai segitunya kita butuh makan nih. Tapi makan yang bagaimana sih? Makanan yang protein tinggi. Kita ada pemberian makanan dengan telurisasi. Nah, setiap anak itu makan telur lah gitu. Setiap hari harus ada makanan yang dari protein. Mau telur, mau ayam. Nah, bergonta-ganti makanan tapi yang dari protein hewani akan lebih baik. Jadi satu hari seorang anak mengkonsumsi lebih dari satu macam protein hewani, hasilnya akan lebih baik. Dan itu sudah ada penelitian sebenarnya dalam waktu 7 hari dengan pemberian protein hewani itu bisa mencegah 9 kali terjadinya stunting. Kan luar biasa ya. Itu dalam waktu 7 hari ya Mbak. Kalau misalnya ini anak dalam waktu setiap hari gitu ya, telur, siang telur, paginya ayam, sorenya telur lagi kan nggak masalah gitu ya. Nah ini justru sangat bagus sekali meningkatkan kualitas si anak sendiri dan mencegah stunting atau penyakit yang lain karena meningkatkan daya tahan tubuh seorang anak protein hewani itu. Iya. Jadi jangan sedih ya ibu-ibu di luar sana yang wah kok anakku stunting terus malah jadi down atau malah nggak ngapa-ngapain atau malah bingung harus gimana. Nah jangan bingung, terus tetap harus diperbaiki polanya tadi ya, pola makannya diperbaiki soal protein hewaninya ya kayak gitu. Kalau bingung bisa konsultasi ke petugas puskesmas, itu ke petugas gimana gizi. Dok? Bisa ya, bisa diakses bisa ya. banget. Jadi teman-teman yang ada di puskesmas nutrisionis itu sudah punya data balita yang mengalami masalah gizi, stunting seperti itu, dan itu diintervensi. Dan dari kader pun kita juga sudah melakukan edukasi ya. Dari kader juga berperan dalam proses edukasi, terus kemudian pemantauan, kemudian juga dari tim pendamping keluarga dalam penanganan stunting yang konvergensi itu juga mereka punya peran mendampingi. Nah sumber daya yang ada yang banyak ini tolong dimanfaatkan gitu. Ya, jadi kalau misalnya pengaturan dietnya seperti apa bingung, datanglah ke puskesmas konsultasi dengan petugas gizi nutrisionis yang ada di puskesmas gitu. Atau paling dekat bisa ke kader. Iya, paling kader. Sempet waktunya gitu ya. Jadi jangan bingung-bingung, banyak sekali masih kesempatan gitu, akses yang bisa didapatkan gitu ya oleh ibu-ibu atau teman-teman muda di luar sana kayak gitu. Nah, Dokter Lina, terakhir mungkin bisa kasih pesan buat masyarakat di Bantul khususnya apa nih terkait dengan stunting? Ya, jadi teman-teman semuanya terkait dengan stunting, yuk kita semuanya bersama-sama bergerak untuk pertama mencegah dan menumbuhkan kesadaran bahwa stunting ini adalah masalah bersama. Masalah tidak hanya dimiliki oleh ibu yang punya balita, tetapi adalah masalah mulai dari remaja sampai balita berusia 2 tahun 5 tahun. Sehingga semuanya setiap siklus kehidupan harus kita lakukan pencegahan ya, punya kesadaran untuk meningkatkan kesadaran diri, memperbaiki asupan gizi, kemudian memperbaiki pola hidup kita, pola hidup sehat dan bersih seperti itu. Sehingga dengan semua orang punya kesadaran yang sama, insya Allah nanti penyakit-penyakit terus kemudian masalah terkait dengan gizi akan teratasi dengan segera, dengan cepat gitu. Jadi stunting memang harus segera kita tuntaskan. Bahkan kita bercita-cita jangan sampai ada stunting, sehingga harapannya generasi ke depan kita akan menjadi yang super seperti itu. Jauh lebih baik lagi. Iya, Oke, terima kasih Dokter Lina sama-sama. sudah mampir di podcast Ruang Temu Rasa. Semoga apa yang Dokter Lina bagi
bermanfaat buat teman-teman yang menonton. Teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan podcast Ruang Temu Rasa. Jangan lupa subscribe, berikan komentar kalian, pertanyaan kalian, atau teman-teman bisa kasih masukan tema-tema apa yang akan kita bahas di podcast Ruang Temu Rasa berikutnya. Terima kasih, saya Esti dan Dr. Lina mohon pamit. Sampai jumpa di podcast Ruang Rasa berikutnya. See you.